Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kesayangan kita semua, channel TSM Sake. Channel yang berisi kegiatan dan pembelajaran teknik sepeda motor SMK Negeri 1 Kebonsari. Pada video kali ini, kita akan membagikan bagaimana SOP servis berkala sepeda motor. Ikuti terus dan simak videonya. Yaitu SOP servis motor. Mari kita simak penjelasan berikut. SOP atau Standard Operating Procedure adalah panduan standar dalam melakukan servis sepeda motor. Hal ini dilakukan untuk yang pertama, menentukan langkah-langkah servis yang harus dilakukan. Yang kedua, menjamin kualitas pemeriksaan dan perawatan sepeda motor konsumen. Berikut 23 poin servis berkala. Kita simak apa saja poinnya. Poin pertama, periksa indikator warning light. Poin kedua, periksa kelistrikan dan lampu. Poin ketiga, periksa suspensi depan dan belakang. Poin keempat, periksa gerak bebas kemudi. Poin kelima, periksa tegangan baterai. Poin keenam, periksa rem depan dan rem belakang. Poin ketujuh, penyetelan handle gas. Poin kedelapan, penyetelan tuas kopling. Poin ke-9, periksa kondisi oli mesin. Poin ke-10, periksa kondisi jari-jari, roda, atau pelek. Poin ke-11, periksa kelayakan ban. Poin ke-12, periksa tekanan ban. Poin ke-13, periksa rantai atau CVT. Poin ke-14, periksa baut pengikat. Poin ke-15, periksa saringan udara. Poin ke-16, penggantian filter oli. Poin ke-17, periksa air pendingin. Poin ke-18, periksa celah busi dan kompresi. Poin ke-19, periksa aliran oli dan penyetelan valve. Poin ke-20, periksa putaran mesin. Poin ke-21, pembersihan saringan CVT.
Poin ke-22, periksa oli gear. Poin 23, poin terakhir, pemeriksaan sistem injeksi. Pastikan indikator warning light menyala sebentar, lalu mati saat kunci kontak on. Saklar beroperasi dan semua lampu menyala. Ketika mengoperasikan tuas rem, konfirmasikan bahwa lampu rem menyala. Periksa suspensi depan dan belakang. Periksa secara visual dan tes kompresi manual atau statis. Periksa kemudi, jika goyang atau kendur, bisa dilakukan penyetelan. Periksa tegangan baterai. Segera isi baterai bila tegangannya kurang dari 12,2 volt. Periksa alur indikator keausan atau tanda A. Jika indikator A hampir menghilang, ganti kampas rem depan. Jika A hampir menyentuh cakram rem, ganti kampas rem belakang. Periksa pergerakan handle gas dan gerak bebas handle gas. Jika gerak bebas handle gas tidak sesuai spesifikasi, lakukan penyetelan. Penyetelan dengan cara geser mundur cover karet 1, longgarkan mur pengunci 2, putar mur penyetel 3, hingga gerak bebas handle gas telah ditentukan dan dapat diperoleh. Penyetelan tuas kopling hanya ada pada motor sport, tapi tidak untuk motor matic. Ketinggian oli mesin harus berada di antara tanda ketinggian minimum A dan tanda ketinggian maksimum B. Di bawah tanda ketinggian minimum, tambahkan oli yang disarankan hingga mencapai ketinggian yang benar. Gantilah oli dengan tingkat kekentalan SAE 10W/40. Merek yang disarankan sesuai pabrikan motor Anda. Periksa fisik velg dan kelayakan ban. Periksa kondisi pelek, adakah yang retak ataupun pecah. Memeriksa kelayakan ban dengan memeriksa keausan telapak ban, juga tekanan ban. Pemeriksaan tekanan ban dengan tire gauge. Dengan standar ban depan 22 PSI, ban belakang 36 PSI. Pemeriksaan CVT. Selain melakukan pembersihan CVT, juga melakukan pemeriksaan dan pengukuran ketebalan atau lebar dari V-belt. Standar lebar dari V-belt adalah 21,6 mm. Setelah melakukan pemeriksaan CVT, kemudian pemasangan cover, dan periksa baut pengikat sesuai kunci momen yang ditetapkan untuk masing-masing
mur pengencangan yang sesuai dengan buku manual book motor tersebut. Periksa saringan udara. Saringan udara model ini dilengkapi dengan elemen kertas berlapis oli sekali pakai yang tidak boleh dibersihkan dengan udara bertekanan tinggi agar tidak rusak. Penggantian elemen saringan udara setiap 12.000 km. Sebelum melepas busi, bersihkan alur dudukan busi dengan udara bertekanan agar debu dan kotoran tidak masuk ke dalam silinder. Kemudian, periksa elektrode dan insulator. Apakah warna insulator normal, putih keabu-abuan, atau warna tidak normal? Bersihkan busi dengan sikat kawat. Jangan lupa untuk ukur celah busi, yaitu A, dengan standar 0,8 sampai 0,9 mm. Pemeriksaan dan penyetelan valve. Lakukan pemeriksaan pada valve, intake dan exhaust. Jika dirasa tidak sesuai standar, lakukan penyetelan valve. Untuk standar penyetelan intake valve 0,10 sampai 0,14 mm, exhaust valve 0,21 sampai 0,25 mm. Periksa dan setel putaran mesin menggunakan tachometer. Untuk standar putaran langsam mesin berada di 1500 sampai 1700 rpm. Saringan CVT harus lebih sering diservis jika kendaraan dipakai di tempat yang basah atau berdebu. Periksa oli gear dengan tipe oli motor SAE 10W-40 dengan jumlah 0,10 liter. Pemeriksaan sistem injeksi dengan YDT Yamaha Diagnostic Tool dengan soket yang berbeda-beda tergantung dengan soket motor Anda. Jika sudah terhubung dengan soket YDT, pastikan komputer atau laptop Anda sudah membuka aplikasi YDT dan juga terkoneksi dengan internet. Aplikasi YDT ini secara otomatis akan menyimpan semua riwayat servis Anda dan diagnosa kerusakan selama servis. Simpulan dari SOP servis, apa manfaatnya? Yang pertama, aman. Kenapa aman? Karena mencegah kecelakaan akibat kerusakan teknis. Kedua, irit. Mesin tetap terjaga dan bahan bakar lebih efisien. Yang ketiga, tentunya awet. Servis teratur mencegah keausan dini dan kerusakan permanen. Jadi motor lebih awet. Yang terakhir adalah motor menjadi bernilai. Buku servis yang lengkap, motor yang rutin diservis lebih bernilai. Jangan lupa untuk selalu lakukan perbaikan atau servis rutin di bengkel resmi sekitar Anda. Demikian video SOP servis berkala. Terus ikuti video pembelajaran dari channel kami selanjutnya. SMK Bisa, SMK Hebat, SMK Bisa, vokasi menguatkan Indonesia. Terima kasih.